Bantuan Al-Quran yang ada cuma di masjid ya. Kalau di tangan-tangan masyarakat mungkin kurang. Tidak ada, sangat minim sekali. Yang ada cuma yang hanya ada di masjid. Yang itu pun bantuan dari kementerian. Cuma terkadang nyanda sampai paling 20, 10. Dan itu cuma untuk di masjid. Tapi untuk kalau di tangan masyarakat untuk di rumah-rumahnya itu, terkadang kalau saya silaturahmi kadang mau mendapatkan Al-Quran, kadang kelihatan. Jadi itu perlu ya, kami butuh sekali yang namanya itu Al-Quran. Bisa setiap muslim yang bisa membaca Al-Quran, mereka sudah punya Al-Quran masing-masing. Itu sangat dibutuhkan di kepulauan ini yang minoritas. Setiap desa itu mungkin 10% yang punya Al-Quran di rumahnya. Kebanyakan kan cuma disimpan di masjid. Itu pun di masjid terkadang sudah sobek-sobek karena jarang dipakai. Nanti bulan puasa lengkali Al-Quran itu digunakan. Jadi seperti itu. Rata-rata seperti itu di kampung-kampung ya. Merasa sedih ya sebenarnya kalau kita mau berikan bantuan, kita tidak punya jalan mau kemana. Jadi yang penting kita ajarkan anak-anaknya, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan rezeki ya, bisa ada teman-teman atau ada siapa saja yang bisa memberikan bantuan Al-Quran itu supaya mempermudah ya. Umat Islam di Kabupaten Sangihe itu menempati posisi minoritas. Data 2010 itu menunjukkan bahwa umat Islam di Kabupaten Sangihe itu berada di posisi 16% dari penduduk Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kalau ketersediaan Al-Quran itu memang sangat-sangat kurang. Sebagai contoh, itu yang saya cerita tadi bahwa pernah ada satu peristiwa duka. Begitu ditanya apakah di rumah duka itu ada Quran, tidak ada. Di tetangganya tidak ada. Itu satu gambaran betapa Al-Quran itu sangat sedikit. Dan selama ini saya tahu bahwa Quran itu didistribusi atau diberi bantuan dari Kementerian Agama dan jumlahnya tidak banyak, bahkan tidak tiap tahun, hanya kadang-kadang. Ya. Nah, karena ya, mungkin juga dilihat dari ekonomi atau mungkin dari kesadaran itu sendiri bahwa ada hal yang lebih mereka butuhkan ketimbang Al-Quran itu sendiri. Ya, jadi mayoritas penghasilan masyarakat Sangihe itu memang ditopang oleh kelapa, karena semua daratan Kabupaten Kepulauan Sangihe ini setiap kampung itu kelapa. Adapun tanaman-tanaman lain itu hanya pendamping. Bisa dikatakan untuk memenuhi kebutuhan minyak itu yang terbesarnya dari Kabupaten Kepulauan Sangihe ini. 5.000-an sekilo. Jadi kebanyakan mengeluh. Harganya cuma 5.000, kadang-kadang tidak mencukupi untuk kebutuhan hari-hari. Kan di Kota Tahuna ada satu tugu yang dibikin sebagai tanda bahwa di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini adalah daerah yang memproduksi kopra yang berasal dari kelapa itu sendiri.
Sebelumnya toko ini didirikan oleh ayah saya pada tahun 1987 dan sekarang kami anak-anaknya yang meneruskan. Di sini juga kami menyediakan Al-Quran yang berkisar antara 40.000 sampai 250.000. Antusiasme masyarakat Sangihe dalam pembelian Al-Quran pada bulan biasanya tidak terlalu banyak, akan tetapi pada bulan Ramadan melonjak naik. Bismillahirrahmanirrahim. Amma Nah, sekarang fokus tentu kita tidak hanya berorientasi dari sisi akademisnya, tetapi dengan perkembangan yang ada kita lebih mengutamakan juga pendidikan karakter, dan itu bisa terbentuk antara lain adalah pendidikan agama, dan pendidikan agama itu ditunjang dengan fasilitas-fasilitas yang ada, termasuk buku-buku pelajaran agama dan juga Al-Quran yang sangat dibutuhkan baik dalam bentuk mushaf maupun tafsir yang itu dapat dipergunakan oleh guru-guru taman pengajian yang ada di pelosok-pelosok. Merupakan sebuah harapan ya, dengan bukti nyata yang sudah kita rasakan, yang sudah dapat kita terima saat ini, kami mengharapkan dalam rangka peningkatan kapasitas baik dari sisi kemampuan intelektual maupun pembentukan karakter dari generasi kita. Kami yang ada di Kabupaten Sangihe ini dari Pemerhati Pendidikan berharap kiranya Badan Wakaf Al-Quran kiranya akan dapat lebih memberikan bantuan Al-Quran yang lebih banyak lagi untuk dapat disalurkan di Kabupaten Sangihe ini, agar semua insya Allah berkah dalam kehidupan kita semua, baik selaku para pemberi wakaf maupun yang menerima. Ini sekali lagi kami berharap dukungan dari semua pihak untuk kiranya Kabupaten Sangihe ini sekalipun berada di ujung Indonesia di berbatasan dengan Filipina, yang masyarakat muslimnya kurang lebih 16%, ya mudah-mudahan akan lebih dapat mendapatkan perhatian bagi kami yang ada di daerah ini.